Sekarang di pelapuk mata ada riba, berjalan-jalan, orang pada pinjem, lalu dia asik-asik menumpuk harta. Mana ada orang sekarang, termasuk saya ya, mana ada orang seperti kita ini patut dikatakan yang beriman atau patut mengatakan yang beriman, karena dalam situasi seperti ini kita sedang diuji. Salam mulia Mbah. Kemarin panjenengan sudah mewedarkan Kidung Po, yang mana di situ mengulas tentang Jawi Budi Madep Sawiji, dan bila mana konsekuensi tidak mau kembali kepada budi pekerti luhur, kepada gotong royong, kepada Jawi Budi Madep Sawiji tersebut, bisa saja terjadi tundan demit gitu nggih. Lah, untuk selanjutnya di Kidung Do itu saya ingin mengetahui Mbah kelanjutan daripada zaman tundan demit ini. Monggo matur nuwun. Tapi ulo salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara. Om wilaheng jati nuguni hajat-hajat lugu Nusantara tabe uluk salamunya. Kemarin saya sudah mengkidungkan yang huruf Po ya. Ya memang kidung tuntutan ini sekali lagi saya bukan ngayawara, saya hanya membacakan. Saya menyampaikan, maksudnya menyampaikan sesuatu yang semestinya saya sampaikan. Kalaupun yang percaya atau tidak itu sih tergantung kita masing-masing, namun seyogianya kita mencermati dan menghayati bersama, lalu memberikan penilaian secara seksama, sudahkah atau paskah dengan keadaan, maksudnya artinya dalam kondisi seperti ini pas atau tidak. Jadi saya hanya menyampaikan situasinya nanti seperti apa, lalu ya kita hayati, lalu kita cara mengantisipasi untuk bisa selaman selumun selamat selaning garulan waluku, bagaimana bagi yang mau mencermati. Apabila yang tidak ya nggak apa-apa, ini penyampaian demi cara Pak Kiai ya, demi kemaslahatan. Artinya kita mesti berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Akan saya tembangkan saja. Saya akan mencoba dalam, kalau gamelan ini kan ada dua laras nih, laras lendro dan laras pelog. Saya akan mencoba dalam laras pelog. Nah, kembali lagi, ini adalah saya menyampaikan intinya kidung ini dari Romo Warsontani. Akan saya tembangkan saja. Dawa weka jaman tundan demit, jiwa ngiritno ngilmu nira, netya nglawan lan demite. Sira yakti kinuyu dening para demit putusami, ayo nandang yudha ananjakna ngilmu. Yang sarana marupa-rupa kabeh iku tanpa sah mring awak demit. Balik nyabet sira
Jadi intinya dalam isi kidung ini, huruf do, weweko, jaman, tundan, demit itu ya, saya kemarin dalam ulasan yang kemarin bahwasanya jaman, tundan, demit itu berawal dari, kalau saya bilang pengaruh barat nanti enggak itu, berawal dari sistem kompetitif. Kompetitif itu ya persaingan yang ya persaingan. Manusia sudah, menurut saya sudah keliru konsep, manakala dari niat dawuh artinya dawuh itu perintah dari kitab suci, perintah dari para nabi, para rasul, para wali, para brahmana, para sufi lah intinya. Itu ibadah lalu digubah menjadi persaingan. Nah ini berawal dari kompetitif inilah mulai zaman tundan demit. Artinya zaman tundan demit itu ya adanya kepenginnya kepenak, mau susah. Kepenginnya kepenak, mau susah. Artinya orang itu ngertinya mau nyandang bagus, mangan enak. Lah, kan sudah lepas dari ajaran kejiwaan itu, ajaran lepas dari ulah rasa, ulah jiwa, kepengine mung kepenak, kepengine mung bener, moh luput, moh salah, kepengine sugih, moh melarat. Lah ini kan sudah berbenturan sekali. Lah kalau dalam ajaran kitab-kitabnya, kitab-kitab suci maupun weda-weda maupun pokoknya yang terajarkan oleh para sufi, para brahmana, kaum yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kaum yang mencari kesempurnaan, kaum yang ibarat kalau itu ya membela kebenaran lah, yang sungguh-sungguh dalam menundukkan diri kepada alam Allahnya, ini sudah tergeser oleh pengaruh, ya kalau saya bilang pengaruh barat, sekali lagi nanti saya dianggap nggak seneng dengan bangsa barat gitu. Tapi yang jelas tentunya ini ada penggeseran dari niat ibadah lalu menjadi niat mewah-mewah kalau sudah kompetitif. Nah ini hancurnya sebuah bangsa. Sekali lagi saya pernah mengatakan itu, bahwasanya manakala manusia itu sudah bermegah-megahan otomatis berawal dari kompetitif. Lah ini sudah timbul kompetitif, bermegah-megahan. Dalam hal yang nyata kita sudah bisa mengetahui bersama ya. Artinya sekarang antara kepala desa dengan lurah, kepala sekolah dengan guru pun sudah kompetitif. Lah ini kan kiblat awal masyarakat desa maksudnya loh. Masyarakat kan berawal dari wah deleng marang Pak Lurah. Kiblatnya kan seperti itu. Nah kalau murid berkiblat kepada kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dulu mbok duwe emas segunung liru pamane datang ke sekolah dengan sederhana. Loh sekarang kepala sekolah sudah ada sopir pribadinya, di depan pintu gerbang sudah ada satpamnya. Satpam sekarang saya pernah mengatakan, satpam sekarang gayanya saja sudah seperti Pak Polisi. Nah itu kan sudah repot. Ini saya tidak mengkutuk atau membenci, ibaratnya tidak antipati, itu enggak. Hanya saya mengajak kepada introspeksi. Seberapa sih gajinya guru? Seberapa sih gajinya kepala desa? Kaur? Loh, kok numpaknya itu ada yang R3, ada yang R3 itu kan kelasnya ratusan kan? Ya, Avanza dan sebagainya. Ini kemana kita akan berkiblat? Lah ini yang menyebabkan zaman tundan demit. Lah jikalau sudah seperti ini yang saya maksud, ya wong sekarang kan tahunya doa itu bilisan. Lah berdoanya itu hanya bilisan, tidak sampai kepada sanubari ya, tidak sampai kepada nurani. Artinya, maaf kata, menurut saya, pengamatan saya, jangan yang lain. Menurut pengamatan saya, jadi kalau berdoa hanya bilisan, ya hanya ucapan, tidak sampai ke lubuk hati yang paling dalam, tidak sampai kepada nurani, niscaya doanya itu ya doa ria atau doa yang sia-sia. Artinya ya banyak kan ya doanya yang wah saya berdoa untuk hidup enak lah.
hidup enak ini kan akhirnya banyak jalan, artinya bisa jadi menjadi ribaisme, bisa jadi ya menjadi hal-hal yang kurang diperkenankan oleh alam Allah maksudnya loh. Lah ini yang betul-betul betul-betul sudah menurut saya ngepleki, atau zaman sekarang kondisinya sudah demikian. Yang saya maksud kaitannya mbok arep dirokat kaya apa, artinya kalau sudah seperti ini nanjak no ilmu kang mawarno-warno, tetap tidak mempan doanya untuk menolak bala, apa ibaratnya apa, kalau itu pagebluk gitu aja lah, pagebluk. Sekarang mohon maaf, mbok 1000 dukun, ya, dukun dulu ini, saya mengatakan dukun yang sedang banyak dicerca oleh para maaf kata, itu kan banyak konten-konten itu yang seolah-olah merendahkan derajat dukun. Mbok arep dukun 1000 berkumpul untuk menolak bala adanya gunung yang meletus, niscaya juga sudah tidak bisa gitu loh. Mbok ada maaf kata ini brahmana 1000 atau ulama 1000 berbarengan menolak bala, kemungkinan juga tidak bisa karena kebanyakan hanya bil lisan gitu loh. Bilisan ya hanya dalam ucapan. Dan yang saya paham, kalau mulut ini kan makanannya macam-macam, bohongnya juga itu. Kalau berdoa hanya di lisan, menurut saya tidak mungkin, ya tipis kemungkinannya lah. Tipis kemungkinannya untuk bisa terkabul, artinya untuk bisa tolak bala. Ya kemungkinan hanya ngepasi saja. Kalau sekarang kan bisa saja nih, nyebutnya Allah tapi pikirannya itu, hati dan pikirannya kepada duniawi, nanti lalu di situ keincup keincup itu apa? Kemasukan. Ya kemasukan, di situ yang lewat justru apa? Jin yang kafir kalau istilah sekarang gitu. Lalu membantu umpamanya, mohon maaf lah, membantu Pak Kiai atau Pak Dukun. Artinya di situ mesti hati-hati. Kemungkinan sekarang juga banyak nih yang berbicara tauhid tapi prakteknya karena dianggapnya orang ngampus sehingga berdoa lalu mohon maaf lah cara anunya itu, banyak ulama yang nyambi dari dukun mungkin gitu, karena dianggapnya setelah dukun ini dilemahkan lah cara anunya, dipandangkan yang kurang pas, lalu berubah menjadi apa permintaannya atau konsultasinya gitu kepada para brahmana, para ulama mungkin, nah, pokoknya yang bukan label dukun lah. Lalu di situ juga tidak menutup kemungkinan untuk ketetepan jin kafir. Seberapa jauh sih iman kita gitu loh. Nah, sekarang saya akan mengatakan bahwasanya kita, menurut saya dalam kondisi seperti ini, wabah seperti ini, belum pas manakala kita merasa atau dirasa beriman. Sekali lagi saya mengatakan, mana ada orang sekarang termasuk saya ya, mana ada orang seperti kita ini patut dikatakan yang beriman atau patut mengatakan yang beriman, karena dalam situasi seperti ini kita sedang diuji. Artinya iman itu nanti yang ngepas itu ya setelah babarnya zaman ini. Setelah babarnya zaman ini, kira-kira kalau dalam konten saya itu antara 2021 sampai dengan 2025 ini, nanti disitulah orang yang sungguh-sungguh pada beriman itu baru akan nampak. Kalau menurut saya sekarang lah ya mbuh beriman mbuh ora cara Banyumasane lah ya wong kayak gitu ya belum tentu orang sholat hatinya sholat cara anunya, orang sembayang hatinya sembayang, orang meleduk menyan hatinya meleduk menyan. Artinya yang ngepasi, yang ngepleki, yang apa cara anunya ya pokoknya ngepasi dalam situasi seperti ini belum tentu pula bisa kita menvonis bahwasanya orang itu beriman atau diri kita beriman. Sebab janganlah kita mengaku beriman manakala kita belum diuji gitu loh. Lah ini maksud saya, ini adalah zaman Tundan Demit, ini adalah zaman ujian. Jangan-jangan kita sedang lengah ya, maaf kata, sedang lengah oleh situasi dunia yang carut maut seperti ini. Ya maaf kata lah, sapa wonge sih sing ora kepengen duwe mobil bagus. Makanya tidak jarang sekarang dukun tumpakane mobil bagus, rumahnya bagus, ya. Terus ada juga ulama yang numpuk-numpuk mobil, lalu rumahnya juga bagus, pesantrennya juga bagus, walaupun tangga teparo
sandetolan, di sisihnya perlu, maksud saya ibaratnya perlu uluran tertentu ya, banyak, mohon maaf. Sekarang di pelapuk mata ada riba berjalan-jalan, orang pada pinjem, lalu dia asik-asik menumpuk harta. Nah, setidaknya yang saya tahu, apabila ada kemungkaran, mestinya minimal kita dengan ucapan atau minimal kita berdoa, dan kalau kita ada, tidak boleh menutup mata lalu kita menyalurkan. Itu pasti bisa, tapi nyatanya juga yang saya tahu juga menutup mata. Ini betul-betul kita patut introspeksi bersama, artinya bagaimana kita bisa mengembalikan jati diri sebagai manusia yang telah disumpah untuk welas asih dalam berjalan di muka bumi, lalu kita tidak menyimpang dari sumpah ini, lalu kita secara seksama bahu-membahu, caranunya itu menghalau kemungkaran, menghalau kejahatan lah caranunya, menghalang-halangi kejahatan agar tidak menimpa kepada masyarakat. Sebab kuncinya bukan pada diri kita saja kalau untuk kemungkaran, kuncinya justru kepada masyarakat ekonomi bawah kalau istilah sekarang. Sekali lagi, kuncinya pada masyarakat ekonomi bawah. Kalau masyarakat ini sudah, maaf kata, sudah carut marut cara berpikirnya, pagi mikirna harian, siang mikirna mingguan, nanti sore mikirna bulanan, niscaya situasi dunia ini akan selalu terkontaminasi, tidak ada damai, tentram, dan apalagi sejahtera. Jadi intinya zaman tun dan demit itu adalah berawal dari sistem yang berubah dari ibadah menjadi sorot mewah atau sistem kompetitif. Dan lalu apabila ini masih selalu saja terjadi, mbok arep didongani kayak ngapa? Mbok arep didongani kayak ngapa? Mbok arep dibacakan ayat suci seperti apa? Mbok akan ditumbal seperti apa? Niscaya tidak akan bisa. Tokna dongamu, tokna jimatmu, tokna kadigdayanmu untuk menghalau situasi sekarang, niscaya justru akan balik sesuai hitung ini, akan menimpa kepada orang yang berdoa, akan memberikan cobaan, akan tertimpa dan tertimpa, lalu dia niscaya justru bisa menjadi korbannya. Bisa loh ini ya, bukan akan menjadi korban, saya nggak bisa memastikan, bisa balik marang sing ndonga itu, sing numbal itu. Saya rasa dalam kitung Sabdo Palon Nagih Janji yang huruf do ini adalah pada kaken polah cara nunya lah, kaken polah dari yang niat ibadah lalu berlomba mewah karena kompetitif itu tadi. Nah, lalu kalau sudah begitu lale ya, bangsa yang sudah bermegah-megahan itu tentu saja tinggal menunggu kehancuran ya. Lalu setelah lale tidak ada doa ampuh, tidak ada jimat ampuh. Lalu apabila menentang ibaratnya akan mencoba tanpa konsekuensi membawa perubahan diri, niscaya kita akan ikut serta menjadi korban. Makanya artinya kita mesti berhati-hati dalam menghadapi situasi seperti ini. Secara seksama kita berbuat kebajikan secara seksama. Jangan sampai kita lalai karena keadaan yang sedang diguyur, ditumpahi dengan bermewah megah ini, kita bisa melakukan tindakan preventif dalam konsep hidup sederhana. Terima kasih.